Hola teman-teman penikmat film. Lo pernah nggak sih nonton film horor yang bikin lo lebih takut sama editingnya daripada hantunya? Nah, Panggilan dari Kubur ini salah satunya. Film horor yang judulnya udah bikin merinding, tapi eksekusinya, bikin kita mikir, ini film horor atau FTV mistis jam 12 malam? Film horor ini sih niatnya bikin kita merinding, tapi yang ada malah bikin kita garuk-garuk kepala? Nah, itulah kira-kira pengalaman gua nonton Panggilan dari Kubur. Film horor terbaru dari Dayan Sunu Prastowo ini sebenarnya punya premis oke. Drama keluarga yang nyemplung ke dunia horor. Ada pocong, ada kutukan desa, ada misteri. Kedengerannya serem kan? Tapi pas sudah duduk di bioskop, hasilnya campur aduk banget. Jadi ceritanya gini, Alia bareng suaminya Raka sama anak mereka Yasmin lagi liburan ke desa ibunya. Tragedi dateng, anaknya kecelakaan di danau, meninggal, dan dikubur di halaman belakang. Tapi, pas balik ke Jakarta, Alia malah dengar suara-suara aneh yang dia yakinin itu suara Yasmin. Balik lagi ke desa, makamnya udah kosong. Dan ternyata tanah kuburan itu ada kutukan. Siapapun yang dikubur di sana bisa bangkit jadi wujud mengerikan. Sounds creepy kan? Potensinya gede banget. Tapi apakah filmnya berhasil? Sekilas premisnya cukup menjanjikan. Gua malah mikir, wah ini bisa jadi horor segar di bioskop lokal. Dan bener, di awal filmnya nggak lebay. Sinematografi cakep, suasana desa dapet, bahkan dramanya juga lumayan rapi. Gua sempet mikir, mungkin kali ini Dayan Sunu lumayan serius nih. Tapi sayangnya, film ini kayak orang lari maraton tapi ngos-ngosan di tengah jalan. Begitu masuk babak ketiga, tensinya drop. Editingnya sering ganggu. Efek fade yang terlalu FTV vibes, scoring musiknya suka nggak nyambung, dan jump scare-nya masih pakai trik lama, suara kenceng biar penonton kaget. Bukan takut, tapi kaget doang. Yang lumayan nyelamatin sih akting Nirina Zubir sama Nugi. Chemistry mereka kelihatan, dramanya kena. Terutama Nirina yang bener-bener nampilin sosok ibu yang hancur banget kehilangan anak. Firzana Alia sebagai Yasmin juga oke. Tapi selebihnya, banyak karakter cuma ditempelan, nggak punya bobot. Dan ya, ada beberapa adegan yang bikin gua geleng-geleng kepala. Contoh, adegan levitasi. Bro, pocong kok levitasi? Pocong tuh jalannya lompat, bukan terbang. Malah jadi kelihatan aneh Hime, bukannya serem. Terus naskahnya, banyak plot hole, banyak hal yang gak dijelasin. Chemistry keluarga juga kurang dapet, malah berasa kayak pasangan baru nikah yang kaku. Alur film mood swing, repetitif, dan sering bikin bosen. Padahal durasi cuma 1,5 jam, tapi kerasa lama banget. Sebenarnya ada potensi besar. Pocong yang nongol tuh udah lumayan efektif, nggak lebay. Cuma sayang banget tenggelam sama naskah yang bolong-bolong dan dialog murah. Main event horornya juga baru nongol di pertengahan film. Sementara setengah awal lebih banyak drama keluarga yang, agak membosankan. Endingnya juga datar banget. Udah di build up panjang, ujung-ujungnya kelar begitu aja dengan kata-kata bijak dari nenek. Gue sampai mikir, lah udah gini doang. Padahal sebenarnya film ini punya potensi gede kalau lebih nekenin ke horor psikologis seorang ibu yang berduka. Premisnya udah oke, kehilangan anak, rasa bersalah, cinta seorang ibu yang gak mau lepas. Kalau itu digali lebih dalam, Panggilan dari Kubur bisa jadi horor emosional yang nyentuh sekaligus bikin merinding. Tapi sayangnya eksekusi jatuh ke klise. Kutukan desa, jump scare murahan, ending yang kayak buru-buru diselesain. Jadi gimana? Panggilan dari Kubur bukan film horor terburuk, tapi juga jauh dari kata maksimal. Sinematografi dan akting Nirina Zubir jadi penyelamat. Tapi naskah, editing sama klimaksnya bikin film ini gagal ninggalin kesan. Kalau lo penonton yang gampang puas sama horor lokal dengan pocong, mungkin masih bisa nikmatin. Tapi kalau lo ngarep film horor yang segar dan emosional, ya siap-siap kecewa. Sekarang gua penasaran, menurut lo, horor Indonesia lebih serem kalau mainin unsur psikologis dan emosional, atau tetap ngandelin pocong dan jump scare? Tulis pendapat lo di komentar, karena gua pengen banget tahu. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gua nggak ikut dipanggil dari kubur sama algoritma YouTube. Hahaha, sampai ketemu di review film berikutnya. Bye-bye!